Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Saputri, NIM 2019-12183. Saya dari kelas Akuntansi Manajemen 4D. Berikut saya akan menjelaskan tentang Good Corporate Governance atau disingkat dengan GCG. Good Corporate Governance atau GCG merupakan sistem untuk mengatur struktur dan mekanisme dalam perusahaan sehingga mampu mendorong efisiensi dan kinerja perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh GCG terhadap kinerja berbasis balance scorecard di LPD Kabupaten Bandung. LPD adalah lembaga keuangan milik Desa Pakraman yang berkedudukan di Wewidangan Desa Pakraman. LPD memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan yang tercermin dari laba yang dihasilkan. Hasil usaha LPD tersebut telah dikontribusikan sesuai fungsi LPD untuk membangun Desa Pakraman. Beberapa desa atau kabupaten yang telah menerapkan GCC yang ada di Bandung antara lain yaitu 1. Kabupaten Klungkung membuktikan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan pada kinerja keuangan koperasi di Kabupaten Klungkung. 2. Di Kota Denpasar membuktikan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan LPD. 3. Kecamatan Abian Semal, penelitian tersebut menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. 4. Kecamatan Mengwi, Kabupaten Bandung, penelitian tersebut menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan lembaga perkreditan desa di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Bandung. Yang kelima, Kabupaten Gianyar mendapatkan hasil bahwa responsibilitas memiliki pengaruh positif pada kinerja Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR. Proksi yang digunakan adalah prinsip GCG yang terdiri atas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Beberapa LPD di Kabupaten Bandung, sistem pengelolaannya masih kurang baik, dan cara yang dapat digunakan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik yang dikenal dengan istilah Good Corporate Governance atau GCG. Perusahaan di Indonesia sadar bahwa dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, kinerja perusahaan akan menjadi lebih baik dan pada akhirnya meningkatkan profitabilitas mereka, serta akan menarik investor nasional dan investor internasional. Oleh karena itu, penerapan komponen GCG sangat diperlukan dalam menjalankan bisnis terhadap 5 prinsip GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang Corporate Social Responsibility atau disingkat dengan CSR. Corporate Social Responsibility merupakan bentuk kepedulian perusahaan dalam menjaga legitimasi dan reputasi perusahaan. Perusahaan akan mendapatkan legitimasi dari masyarakat melalui pengungkapan CSR yang akan berdampak pada kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri. Tanggung jawab sosial perusahaan telah menjadi bagian integral dalam praktik bisnis, sehingga banyak perusahaan yang mendedikasikan satu bagian dari laporan tahunan dan situs web perusahaannya untuk kegiatan. Tujuan dari CSR juga untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan standar hidup secara keseluruhan. Pengungkapan corporate social responsibility berpengaruh positif pada nilai perusahaan consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan mengikuti peringkat proper periode 2016 sampai 2018, sedangkan kinerja lingkungan tidak berpengaruh pada nilai perusahaan consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan mengikuti peringkat proper periode 2016 sampai 2018.
Keinginan sebuah entitas bisnis dalam meningkatkan nilai perusahaan mendorongnya untuk melakukan berbagai cara tanpa terkecuali menciptakan kinerja lingkungan agar semakin terlihat baik di mata masyarakat, khususnya investor. Aktivitas bisnis yang ramah lingkungan juga dapat meningkatkan citra perusahaan, dan dengan begitu perusahaan akan diakui sebagai perusahaan yang peduli terhadap lingkungan hidup. Pentingnya aspek kinerja lingkungan mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Pemerintah telah menyelenggarakan program penelitian peringkat kinerja perusahaan atau lebih dikenal dengan PROPER. Salah satu yang menjadi tolak ukur bahwa perusahaan telah mematuhi peraturan terkait dengan kewajiban pelestarian lingkungan adalah dari hasil PROPER yang didapatkan oleh perusahaan yang terdiri dari peringkat emas atau sangat-sangat baik, hijau atau sangat baik, biru baik, merah buruk, serta hitam sangat buruk. Dipahami dengan teori legitimasi, perusahaan harus memiliki kinerja lingkungan yang baik sebagai upaya dalam mewujudkan organisasi yang peduli pada lingkungan sekitar. Terjadinya ketidakseimbangan akses informasi antara pengelola perusahaan dengan pemegang saham dapat menimbulkan suatu kondisi yang disebut asimetri informasi. Keadaan asimetri informasi jika dibiarkan secara terus-menerus dapat menyebabkan turunnya minat investor untuk berinvestasi sehingga berpengaruh pada harga saham yang berdampak pada menurunnya nilai perusahaan. Dengan demikian, maka diperlukan upaya untuk mengatasi asimetri informasi tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan. Selain pengungkapan wajib mengenai laporan keuangan, perusahaan juga melakukan pengungkapan sukarela untuk menarik investor dengan informasi private yang disediakan untuk para pemangku kepentingan sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan dan juga untuk menunjukkan kredibilitas sebuah perusahaan. Salah satu bentuk pengungkapan sukarela yang dilakukan perusahaan adalah pengungkapan Corporate Social Responsibility atau CSR. Penyajian informasi mengenai CSR diharapkan dapat mengurangi asimetri informasi karena perusahaan menyediakan informasi pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. CSR adalah bentuk tanggung jawab dari perusahaan dalam mengatasi masalah sosial dan lingkungan yang diakibatkan dari kegiatan operasional perusahaan. Oleh karena itu, CSR berperan besar dalam meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan yang menerapkan CSR secara berkelanjutan akan membantu dalam pengembangan masyarakat serta membangun citra dan reputasi perusahaan. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang perataan laba. Perataan laba adalah suatu tindakan manajemen perusahaan untuk meredam fluktuasi laba yang dilaporkan dari waktu ke waktu, serta bertujuan untuk memaksimalkan kekayaan perusahaan, mengurangi risiko perusahaan, meningkatkan nilai perusahaan, memenuhi perjanjian utang, mengurangi pajak, dan biaya politik. Investor akan lebih tertarik membeli saham perusahaan dengan laba yang stabil dibandingkan perusahaan dengan fluktuasi laba yang tinggi. Perataan laba dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu naturally smooth dan intentionally being smoothing by management. Naturally smooth atau perataan secara alami merupakan perataan laba dalam proses perolehan laba. Manajemen memilih menggunakan metode akuntansi yang lebih representatif atas keadaan perusahaan sebenarnya dengan asumsi bahwa metode sebelumnya sudah tidak relevan lagi untuk digunakan atau sesuai batas-batas standar akuntansi keuangan.
Sedangkan intentionality bank smooth by management atau perataan yang disengaja merupakan perataan laba yang terjadi ketika pihak manajemen memanipulasi waktu pencatatan akuntansi seperti memindahkan beban atau pendapatan dari suatu periode ke periode lainnya. Pasar modal di Indonesia saat ini semakin berkembang, sehingga membuat persaingan antara perusahaan semakin meningkat. Perusahaan akan berusaha untuk meningkatkan nilai perusahaannya agar menarik minat investor untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Manajemen menyadari bahwa perhatian investor cenderung hanya terpusat pada laba, sehingga manajemen terdorong untuk melakukan praktik perataan laba. Investor cenderung hanya terpaku pada laba yang tersaji dalam laporan keuangan tanpa memperhatikan prosedur yang digunakan oleh manajemen dalam menghasilkan laba tersebut. Begitu pentingnya informasi laba ini menyebabkan manajemen melakukan tindakan yang membuat laba akan terlihat lebih stabil. Salah satu cara yang sering digunakan oleh manajemen adalah manajemen laba. Perataan laba yang baik terjadi ketika manajemen mampu menciptakan kinerja keuangan yang stabil dengan keputusan bisnis yang dapat diterima. Sedangkan perataan laba yang buruk apabila manajemen mengakui penjualan fiktif sehingga dapat mempengaruhi laba. Beberapa alasan manajemen perusahaan melakukan praktik perataan laba yaitu mengurangi jumlah pajak yang terutang, yaitu dengan menurunkan jumlah laba dan menaikkan biaya yang dikeluarkan perusahaan pada periode berjalan, meningkatkan kepercayaan investor dan kreditur, sebab laba yang relatif stabil cenderung memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan laba yang berfluktuasi, menjalin hubungan baik antara manajemen dengan kreditur, investor, dan karyawan, serta dapat memperbaiki citra perusahaan yaitu dengan menunjukkan bahwa risiko dari investasi pada perusahaan tersebut rendah. Fenomena adanya praktik perataan laba ini telah memunculkan kasus dari pelaporan akuntansi pada perusahaan sektor perbankan di Indonesia. Adapun kasus terkait praktik perataan laba tersebut yaitu kasus PT Bank Bukopin Tbk pada tahun 2018. Dalam kasus ini, PT Bank Bukopin ditemukan melakukan pencatatan tak wajar alias abnormal dari sisi pendapatan bisnis kartu kredit dan penambahan saldo cadangan kerugian penurunan nilai aset. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.